Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Just. Bab 151, Saudara. Kegembiraan di wajah Lin Xiaoyu membeku sesaat. Kemudian, dia tanpa sadar menatap ayahnya. Lin Sihai terbatuk-batuk dan berbalik dari memandangnya. Lin Xiaoyu menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya, dan kemudian mengertakkan gigi. Saudara Ye, anak baik, Ye Yan mengangguk dan mengulurkan tangannya. Berikan tanganmu padaku. Wajah Lin Xiaoyu memerah. Apa yang akan kamu lakukan? Mengambil keuntungan secara verbal saja tidak cukup. Apakah kamu ingin menggunakan kekuatan fisik kamu? Di tengah omelannya, dia tiba-tiba berpikir bahwa orang di depannya adalah dermawan yang menyelamatkan kakeknya, dan dia menahan kata-katanya lagi. Wajah Lin Sihai tampak sedikit aneh, hanya kali ini saja, Lin Xiaoyu menyerahkan tangannya dengan sedih. Ye Yan sangat marah sehingga dia meraih pergelangan tangannya dan meremasnya erat-erat. Apa yang kamu pikirkan? Aku punya istri. Saat dia berbicara, dia menekan ujung jarinya dengan kuat, dan ledakan energi batin melewatinya. Aduh, Lin Xiaoyu menjerit kesakitan dan menyentakkan tangannya. Sakit sekali. Aku baru saja mengucapkan beberapa patah kata kepadamu. Apakah kamu pelit sekali? Dia memegang pergelangan tangannya yang sakit, berpikir bahwa Ye Yan sedang mengambil kesempatan untuk melampiaskan amarahnya, dan dia memarahi Ye Yan beberapa kali di dalam hatinya. Aku bertanya-tanya bagaimana Nona Lin bisa menderita kerugian sebesar itu sejak dia lahir. Belum lagi kehilangan muka. Dia sebenarnya akan lebih pendek dari pria yang penuh kebencian ini di masa depan. Ye Yan juga tidak menjelaskannya. Jadi dia berkata dengan santai, "Ingat, dimanapun kamu berada atau siapa yang ada di sekitarmu mulai sekarang, ketika kamu melihatku, kamu harus memberi hormat dan memanggilku kakak." Lin Xiaoyu sangat marah hingga dia hampir melompat. "Jangan pikirkan itu. Saya adalah wanita tertua dari keluarga Lin. Jika Anda ingin menjadi kakak laki-laki tertua saya, Anda tidak takut kehilangan nyawa Anda." Ye Yan memandangnya lalu mengangkat satu jari dan menggoyangkannya. "Kamu tidak perlu khawatir apakah hidupmu akan dipersingkat atau tidak, penuhi saja taruhannya." Dia berkata dengan nada santai, "Dalam hal ini, jika suatu hari Anda perlu mencari bantuan dari saya, ada alasan bagus." Lin Xiaoyu ragu-ragu, tetapi tidak bisa membantah. Dia tidak bisa tidak menyetujui kemampuan medis Ye Yan. Siapa yang tidak pernah sakit? Jika Anda mengenal tenaga medis yang begitu ahli, manfaatnya sudah jelas. Lin Xiaoyu memang disengaja, tapi tidak bodoh. Dia tahu kemampuan Ye Yan dan berbalik melawannya. Namun, jangan berharap dia menyerah begitu saja. Penjahatnya berhasil, kita lihat saja nanti." Ye Yan tidak setuju dengannya, jadi dia berbalik dan berjalan ke dapur. Staf medis di sekitar Sun Yuan Sun semuanya terlatih dalam pengobatan barat dan tidak pandai merebus obat. Belum lagi para pelayan keluarga Lin. Oleh karena itu, kali ini Ye Yan harus pergi dan mengawasinya secara langsung. Lin Xiaoyu memutar matanya dan mengikuti dengan tenang. Ketika dia mendekati dapur, dia melihat tidak ada orang di sekitarnya. Dengan seringai di wajahnya, dia bergegas dan menendang pantat Ye Yan. "Aku memintamu untuk menindasku dan membuatku kehilangan akal sehatku." Ye Yan bahkan tidak menoleh, tapi seolah-olah ada mata di punggungnya. Dia berbalik dan memberi jalan. Lin Xiaoyu menendang kakinya ke udara dan kehilangan keseimbangan, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Tepat ketika dia memejamkan mata dan bersiap menghadapi luka besar yang menyakitkan, sebuah tangan meraih kerah belakang lehernya dan menariknya ke belakang. "Aduh," Lin Xiaoyu terjatuh. "Bisakah kamu menyelamatkan orang? Aku bukan karung. Kamu baru saja melemparkanku kembali seperti ini."
Saya bermurah hati dengan tidak mengejar Anda. Orang yang menyerang dari belakang tidak berhak pilih-pilih. Ye Yan berkata dengan enteng. Lin Xiaoyu tidak pernah merasa bahwa seseorang begitu penuh kebencian dalam hidupnya. Saya dianggap cantik dan cantik, tidak bisakah pria ini lebih lembut? Tahukah kamu apa artinya menghargai keharuman dan menghargai batu giok? Barbar, Tian Han, pria yang kejam. Lin Xiaoyu bangkit dari tanah dan berkata dengan keras. Saya secara resmi menyatakan bahwa Anda akan menjadi musuh hidup dan mati saya mulai sekarang. Ye Yan menahan keinginan untuk memutar matanya. Oke, musuh hidup dan mati. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa anggota tubuhmu tidak lagi mati rasa? Lin Xiaoyu tercengang. Kemudian, dia melakukan beberapa gerakan tentatif. Hei, apa sudah tidak mati rasa lagi? Tahukah Anda? Rasa kesemutan ini sebenarnya sangat mengganggu, seperti ada semut yang merayap di tulang dan tidak bisa digaruk sehingga membuat orang kesal. Dia memiliki temperamen yang buruk akhir-akhir ini, dan itu ada hubungannya dengan hal ini. Namun kini, perasaan gelisah itu telah hilang. Sentuhan yang saya tekan pada gerbang denyut nadi Anda tadi adalah untuk membantu membersihkan meridian Anda dan mengendurkan saraf di anggota tubuh Anda. Ini untuk sementara akan menghentikan mati rasa di anggota tubuh Anda. Kata Ye Yan. Lin Xiaoyu terdiam sejenak dan berkata dengan serius. Saudaraku, tolong beri aku lebih banyak nasihat di masa depan. Saudaraku, apakah kamu ingin menggunakan tangan ini juga? Saudaraku, di mana kakimu? Apakah kamu perlu aku melepas sepatuku? Mata Ye Yan berkedut dan dia hampir bertanya pada gadis itu, di mana integritas moralmu? Apa itu saudara? Satu sesi saja sudah cukup, dan saya hanya mengatasi masalah pada anggota tubuh Anda. Dengan cara ini, setidaknya Anda bisa tidur nyenyak di malam hari. Selama beberapa hari ini, jangan makan apapun yang mentah, dingin atau pedas. Saya akan memberikan resep lain. Jika Anda bersikeras meminumnya setiap hari, sakit perut Anda lambat laun akan terkendali. Untuk penyembuhan radikal, itu tergantung mood saya. Setelah mengatakan itu, Ye Yan berbalik dan memasuki dapur. Lin Xiaoyu terkejut dan khawatir pada saat bersamaan. Tentu saja, saya senang penyakit saya membaik, tetapi pria yang penuh kebencian ini jelas-jelas sedang mempermainkan saya. Lupakan saja, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Saudaraku, tolong luangkan waktumu dan lakukan urusanmu. Adik perempuan, aku tidak akan mengganggumu. Lin Xiaoyu berteriak ke dapur dan kembali menemani kakeknya. Ye Yan sedang mencampurkan bahan-bahan untuk membuat api di dalam dan menggelengkan kepalanya karena geli. Gadis ini tidak berhati buruk, tapi dia memiliki sedikit pengalaman sosial. Dia tidak bermaksud untuk tidak mengobatinya. Tetapi penyakit Lin Xiaoyu perlu dirawat untuk jangka waktu tertentu sebelum dia dapat menyembuhkannya. Didihkan perlahan, aroma obat perlahan menyebar ke seluruh dapur. Sesosok muncul di pintu dapur, dan Ye Yan mengangkat kepalanya. Tuan Sun, mengapa Anda ada di sini? Sun Yuansun masuk sambil tersenyum. Berkat Xiaoyu Ye, Laolin menjadi lebih baik kali ini. Aku tidak bisa banyak membantumu. Aku hanya bisa menonton api bersamamu. Dekan tua itu berkedip. Tentu saja, saya, seorang lelaki tua, tidak bisa dibandingkan dengan kemudaan dan kecantikan gadis kecil, jadi jangan membencinya. Pernyataan ini jelas didasarkan pada adegan antara Ye Yan dan Lin Xiaoyu. Ye Yan tersenyum tak berdaya. Jangan bicara omong kosong. Aku pria yang berkeluarga. Setelah jeda, dia melanjutkan, Tuan Sun, panggil saja saya Ye Yan. Saya junior dan murid Anda, jadi tolong jangan sopan. Siswa, Sun Yuansun tercengang, apakah kamu pernah datang ke kelasku? Bagaimana mungkin dia tidak terkesan dengan siswa yang berprestasi?
Ye Yan tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa ini terjadi sebelum dia dilahirkan kembali. Dia harus membuat alasan, saya telah membaca artikel yang Anda tulis dan belajar banyak darinya. Sun Yuansun tidak banyak berpikir dan mengangguk. Baiklah, aku akan memanggilmu Ye Yan, Tuan Sun, apakah kamu sedang sibuk? Sun Yuansun tersenyum pahit, sepertinya merusak juga merupakan sebuah keterampilan, tapi aku masih belum pandai dalam hal itu. Ye Yan, aku dan Tang Tua telah bekerja keras untuk menghidupkan kembali pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi kamu juga tahu bahwa banyak pengobatan klasik yang telah hilang. Jika kamu mau, bolehkah aku mengundangmu untuk bergabung dengan kelompok penelitianku? Bab 152 Kematian yang Aneh. Ye Yan segera mengerti maksud Sun Yuansun. Ia berharap dapat memperoleh sedikit pengetahuan tentang pengobatan tradisional Tiongkok yang telah hilang pada zaman dahulu. Setelah Sun Yuansun selesai berbicara, dia merasa sedikit bersalah. Alasan mengapa dia membuka mulut ini adalah karena dia mengetahui dari teman lamanya Tang Baozong bahwa Ye Yan telah mengajarinya teknik akupuntur bubuk Dabuyi dan akupuntur Wuyunsing tanpa ragu-ragu. Karena itulah dia memunculkan ide ini untuk mencoba peruntungannya. Namun Sun Yuansun tidak memiliki banyak harapan. Dibandingkan dengan resep dan akupuntur, pengetahuan pengobatan tradisional Tiongkok ini adalah nyawa setiap dokter. Jadi dia berpikir sejenak dan menambahkan, Ye Yan, jangan khawatir, jika kamu memberikan sedikit pengetahuan, maka aku pasti akan memberimu kompensasi yang sesuai, tidak peduli berapapun jumlahnya. Atau, jika Anda tidak menginginkan uang, Anda hanya menginginkan penghargaan. Suara dekan tua itu merendahkan, selama Anda setuju. Ye Yan awalnya tertegun, lalu menghela napas pelan. Dia tidak bermaksud untuk menyapu bersih harta berharganya. Pengetahuan medis dan ilmu farmakologi dalam ingatannya bisa dikatakan sangat luas, dan mengeluarkannya tidak akan berdampak apapun pada Ye Yan. Saya hanya tidak menyangka bahkan raksasa medis seperti Sun Yuansun akan bersikap rendah hati untuk mengumpulkan dan memilah pengetahuan yang tersebar. Keheningan Ye Yan ditafsirkan oleh Sun Yuansun sebagai penolakan. Dekan tua itu menghela nafas. Ya, siapa yang rela memberikan barang yang begitu berharga? Dia bisa memahaminya, tapi dia tidak bisa tidak menyesalinya. Jika dia bisa mengumpulkan lebih banyak teori pengobatan tradisional Tiongkok yang hilang, dia mungkin bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Kalau memang merepotkan, jangan dipaksakan. Awalnya, permintaanku sangat mendadak. Sun Yuansun tampak menyesal. Aku minta maaf karena telah mempersulitmu, Ye Yan. Matahari tua telah salah paham. Ye Yan kembali sadar, tersenyum dan melambaikan tangannya. Saya bersedia bergabung dengan kelompok penelitian Anda, tetapi uang tidak menjadi masalah. Jika Anda benar-benar ingin membalas budi saya, mengapa Anda tidak membantu saya mendapatkan sertifikat kualifikasi medis? Ah, kejutan datang begitu cepat sehingga Sun Yuansun bahkan tidak bereaksi. Selama Ye Yan setuju, dia siap menghabiskan seluruh dana tahun ini. Lagi pula, keterampilan medis kuno yang hilang itu terlalu berharga. Belum lagi uang, meskipun itu adalah Sun Yuansun, tanda tangannya, dia akan memberikannya kepada Ye Yan jika dia memintanya. Tanpa diduga, Ye Yan hanya mengajukan permintaan sepele seperti itu. Tapi saya khawatir saya tidak bisa mengambil terlalu banyak sekaligus. Anda juga tahu bahwa ada perbedaan antara memahami beberapa hal sendiri dan menyusunnya menjadi materi tertulis. Ye Yan tidak menyembunyikan apapun dan berkata tanpa basa-basi. Tentu saja saya mengerti ini. Saya tidak memiliki persyaratan apapun untuk Anda, selama Anda bisa menyelesaikan sesuatu saat Anda punya waktu luang. Sun Yuansun sepenuhnya setuju. Ye Yan mengangguk, itu saja. Lagi pula, aku sedang sibuk menunggu ramuannya.
izinkan aku memberitahumu terlebih dahulu tentang farmakologi teknik detoksifikasi tadi. Karena dia setuju, dia secara alami menepati janjinya. Ah, ini adalah kedua kalinya Sun Yuansun tercengang. Begitu cepat, dia masih memikirkan apakah akan mengadakan semacam upacara. Setelah merebus obat dan memberikannya kepada Pak Lin untuk diminum, hari sudah siang. Lin Sihai dengan baik hati tinggal bersama Ye Yan dan Sun Yuansun di rumah dan mengadakan pesta yang hanya bisa dikatakan mewah. Setelah makan malam, dekan tua itu pergi, masih banyak hal yang harus dia selesaikan. Ye Yan tidak berencana untuk tinggal lama. Awalnya, dia datang ke sini karena alasan lain. Tetapi lelaki tua dari keluarga Lin sedang dalam masa pemulihan dari penyakit serius, dan tidak mudah baginya untuk mengajukan tuntutan apapun saat ini. Tapi Lin Sihai tidak melupakannya. Dia mengundang Ye Yan ke ruang resepsi. Saudaraku Ye, aku harus memberitahumu sesuatu dengan jujur. Pergantian judul melambangkan perubahan sikap Lin Sihai terhadap Ye Yan. Di Dongling saat ini, tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk dipanggil seperti itu olehnya. Ye Yan memandang Lin Sihai yang tampak serius dan berkata dengan tenang, "Ma Bao sudah mati, kan?" Lin Sihai terkejut sesaat, lalu mengangguk, "Ya, kematiannya aneh, dan kamu tidak mengetahui siapa pembunuhnya?" Ye Yan bertanya lagi. Benar, kejutan di wajah Lin Sihai menjadi semakin jelas. Keracunan, Ye Yan akhirnya bertanya. Tangan Lin Sihai sedikit gemetar, dan cangkir teh di tangannya berdenting. Dia tersenyum pahit. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan ditakuti oleh seorang pemuda. Saudaraku Ye, bagaimana kamu tahu? Ye Yan berkata dengan tenang, meskipun itu hanya dugaan. Kini, dia semakin merasa ada yang aneh dengan kematiannya. Alfred sudah datang ke Dongling untuk menemukannya saat itu. Bagaimana Liu Junfeng mengatur beberapa gangster yang tidak bermoral untuk membunuhnya di bawah pengawasan pengurus rumah tangga tua. Dan setelah itu, Li Xinya secara khusus dikirim ke rumah sakit untuk mencari kartu emas hitamnya. Tanpa izin, Liu Junfeng tidak dapat menggunakan kartu ini sama sekali. Ditambah lagi dengan racun jahat yang terdapat pada tubuh kakek kedua. Ada berbagai tanda bahwa kematiannya tidak sesederhana itu. Meraih Ma Bao dan membukanya adalah ujian bagi Ye Yan. Apakah orang tersebut masih hidup atau sudah mati? Dia bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan darinya. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik Yum. Setelah masalah ini selesai, Ye Yan bersiap untuk meninggalkan keluarga Lin. Saudaraku Ye, kamu menyembuhkan ayahku dan Xiao Yu. Kebaikan ini akan diingat oleh seseorang. Setelah keluar dari pintu, Lin Sihai berkata dengan serius. Ye Yan tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia belajar kedokteran, dan wajar baginya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Tuan Lin, sama-sama. Dia tersenyum dan berkata. Lin Sihai mengambil kunci mobil dari pelayan di sebelahnya. Saudaraku Ye, sepertinya kamu belum punya mobil. Kebetulan aku punya mobil yang bagus. Aku memberikannya kepadamu sebagai tanda penghargaanku. Dia menyerahkan kunci mobil pada Ye Yan. Ye Yan melihat logo perisai di atasnya. Koenigsegg, bangsawan di antara mobil sport. Semua model. Tidak ada yang kurang dari 25 juta, belum termasuk biaya lainnya. Tuan Lin, saat Ye Yan hendak mengatakan sesuatu, Lin Sihai mengangkat tangannya. Saudaraku Ye, jika kamu menolak, kamu meremehkanku. Mulai sekarang, kedua keluarga kita harus memutuskan semua kontak. Baiklah, kalau begitu aku terima saja. Ye Yan mengambil kunci mobilnya dengan tercengang. Dia awalnya berencana membeli mobil sederhana senilai lebih dari 100.000 yuan, tetapi sekarang dia harus memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Xie Jing. Setelah meninggalkan rumah Lin,
Ye Yan pergi ke Villa Junshan. Di tengah perjalanan mobil, dia berhenti. Dua mobil di depannya bertabrakan. Ruas jalan ini bukan merupakan jalan utama. Hanya terdapat sedikit mobil dan relatif sempit sehingga terjadi kecelakaan mobil yang memblokir seluruh jalan. Intinya adalah pihak-pihak yang terlibat terlihat seperti sedang saling berhadapan, dan terlihat jelas bahwa mereka akan memulai perkelahian sebelum polisi lalu lintas datang. Di satu sisi ada seorang wanita dengan riasan tebal, mengenakan pakaian serba brand, dan ditemani beberapa bodyguard. Dia terlihat seperti berasal dari keluarga kaya. Di sisi lain, ada seorang wanita muda, itu Qin King. Ye Yan mengenalnya, sahabat Xie Jing. Begitu dia mengenalinya, dan dia tidak punya niat untuk mengurusnya. Ada polisi lalu lintas yang melakukan hal seperti ini, kenapa dia ikut bersenang-senang? Saat Ye Yan hendak berbalik dan mengambil jalan lain, situasinya tiba-tiba berubah. Wanita dengan riasan tebal tidak tahu apa yang dia katakan, dan beberapa pengawal di sekitarnya mengepung Qin King. Ye Yan sedikit mengernyit, bab 153 pertemuan kesempatan. Jika itu kecelakaan lalu lintas biasa, Ye Yan pasti tidak akan peduli. Tapi melihat postur ini, Qin King sepertinya dalam masalah. Demi Xie Jing, Ye Yan tidak tega melihatnya menderita begitu saja. Jadi, dia membuka pintu mobil dan mengetuk atap mobil, menarik perhatian kedua belah pihak. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Qin King kaget saat melihatnya. "Ye Yan, kenapa kamu ada di sini?" "Ya Tuhan, apakah ini mobilmu?" Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini, dan buru-buru mengambil beberapa langkah ke sisi Koenigsegg. "Cepat, biarkan aku masuk ke mobilmu dan bersembunyi sebentar," kata Qin King dan menarik pintu mobil, tidak menariknya. "Hei, kamu," Qin King hendak berbicara ketika wanita dengan riasan tebal dan pengawalnya datang. Dia tidak punya pilihan selain pergi berkeliling dan bersembunyi di belakang Ye Yan. "Jalang, kamu lari kemana?" Wanita berdandan tebal itu menghampiri Ye Yan dengan marah. "Siapa kamu? Apa urusanmu dengan wanita jalang ini?" "Tidak apa-apa jika kamu tidak mengetahuinya," Ye Yan berkata dengan enteng. Qin King sangat marah sehingga dia meninju punggungnya. "Bisakah kamu lebih berhati-hati? Aku sahabat istrimu, dan kamu berpura-pura tidak mengenalku." Ye Yanxin berkata bahwa kamu juga tahu bahwa istriku dan kamu adalah teman baik, dan kamu tidak ragu-ragu saat menggunakan aku sebagai tameng. Jika kamu tidak mengenalnya, berhentilah menghalangi dan menyingkir. Kalau tidak, aku tidak diterima, teriak wanita dengan riasan tebal. "Aku heran, kenapa kamu bersikap kasar begitu?" Ye Yan mengangkat alisnya. "Kamu ingin seorang pahlawan menyelamatkan kecantikannya? Oke, kamu yang memintanya." Beberapa pria bertubuh besar berjas berjalan mendekat dengan sikap mengancam. "Kamu orang buta, kenapa kamu ikut campur urusan orang lain? Jika kamu tidak tahu malu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Di satu sisi ada pengawal kokoh, dan di sisi lain ada Ye Yan yang sendirian. Qin King menghela nafas dan berkata di belakangnya, "Saya telah menimbulkan masalah bagi Anda. Jangan khawatir, saya akan menarik Xie Jing untuk menemui Anda ketika Anda dirawat di rumah sakit." Dia awalnya mengira wanita dengan riasan tebal akan sedikit waspada jika ada pria di sekitarnya, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan begitu acuh tak acuh. Ye Yan terdiam dan tidak mau berdebat dengannya. Dia berkata, "Minggir dan tanyakan pada polisi lalu lintas mengapa mereka belum datang." Qin King bingung, apakah dia mengharapkan polisi lalu lintas datang dan menyelamatkannya? Tidak ada gunanya, tempat ini terlalu terpencil dan butuh waktu lama sampai polisi lalu lintas datang. Sebelum dia bisa mengetahuinya, dia melihat sosok Ye Yan bergerak dan meninju dia dengan bersih.
para pengawal yang tampak kuat semuanya tergeletak di tanah sambil mengerang. Wanita dengan riasan tebal itu bingung. Semua pengawalnya disewa dengan harga tinggi. Tidak masalah bagi gangster biasa untuk melawan mereka berdua satu persatu. Tapi sekarang, mereka semua dipukuli seperti ini. King bahkan tampak seperti baru saja melihat hantu, matanya membelalak. Biar ku beritahu padamu, apakah kamu benar-benar Yeyan? Namamu tidak sama, kan? Bagaimana bisa Yeyan begitu pandai bertarung? Yeyan tahu bahwa wanita ini mempunyai kepribadian seperti itu, jadi dia mengabaikan kata-katanya dan bertanya langsung. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Ini, King menunjukkan senyum canggung dan ragu-ragu tanpa mengatakan sesuatu yang berguna. Yeyan mengabaikannya begitu saja dan menatap wanita dengan riasan tebal itu. Bagaimana kalau kamu yang bicara? Kamu? Wanita dengan riasan tebal itu bingung sejenak. Lalu dia berkata dengan hati yang tiba-tiba, mobilku melaju dengan baik. Tapi mobil wanita ini tiba-tiba berbelok dari jalan raya dan menabrak saya. Dia berkata, dengan sedikit nada keluhan di nadanya, mobil baruku mendapat goresan besar. Kamu Yan? Dia berbalik untuk melihat King dan terdiam. Itu adalah kesalahannya sejak lama, jadi dia benar-benar salah jika memukul seseorang barusan. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu situasinya sebelumnya. Yeyan tersenyum pahit. Dengan cara ini, saya akan membayar berapa biaya perbaikan mobil, serta biaya pengobatan orang-orang ini dan biaya kehilangan pekerjaan. Para wanita dengan riasan tebal pun sudah siap mengakui bahwa mereka kurang beruntung, lagi pula pengawalnya mudah diurus. Tanpa diduga, Yeyan sebenarnya adalah orang yang berakal sehat. Apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar berniat memberikan kompensasi? Yeyan mengangguk, yang salah adalah dia, tentu saja dia harus membayar ganti rugi. Wanita dengan riasan tebal itu langsung menyebutkan nomornya. Mungkin karena dia telah melihat keahlian Yeyan, angka yang dia laporkan sangat masuk akal, jadi Yeyan tidak ragu-ragu dan menyerahkannya padanya. Wanita dengan riasan tebal mendapatkan uang dan berhenti mengejarnya. Dia memanggil beberapa pengawal yang baru saja bangun, masuk ke dalam mobil dan pergi. Yah, Xiao Jing memang memberimu banyak uang. Aku akan mengembalikannya padanya saat kamu kembali dan memberitahunya. King berbisik dari samping. Dalam kesannya, semua uang yang dimiliki Yeyan diberikan oleh Xiao Jing, jadi dia mengatakan ini. Lupakan saja, aku tidak bertanya dengan jelas. Kamu tidak perlu memberiku uang, nanti hati-hatilah. Hidupmu adalah milikmu sendiri. King terkejut, kamu sangat murah hati, bisakah kamu menjelaskannya kepada Xiao Jing ketika kamu kembali? Ini uangku sendiri, kata Yeyan dengan marah. Setelah mengatakan itu, dia tidak berniat membuang waktu lagi dan membuka pintu mobil untuk pergi. Dong, King mengetuk kaca di luar. Apa yang terjadi lagi? Yeyan bertanya. Mobil saya mogok. Bagaimana saya bisa menyebabkan kecelakaan dengan keahlian saya? Jadi Anda bisa memberi saya tumpangan ke tempat di mana saya bisa dengan mudah mendapatkan taksi. Kata King tanpa kesopanan sama sekali. Kamu tidak menginginkan mobil itu lagi? Laporkan untuk diperbaiki. Tunggu saja sampai mereka menariknya. Mereka akan mengembalikannya kepadaku setelah diperbaiki. Yeyan tidak punya pilihan selain memberi isyarat agar dia masuk ke dalam mobil. Duduklah di belakang, kopilot itu milik istriku. Mobil mulai bergerak, dan King duduk di kursi belakang dengan rasa ingin tahu yang tak terkendali di wajahnya. Di mana kamu mendapatkan mobil ini? Apakah standar hidup Xiao Jing begitu rendah sekarang? Dia mengenali logo Koenigsegg dan berapa harga mobil sport setingkat ini.
Ye Yan mengabaikannya dan fokus mengirimnya ke suatu tempat lalu pulang. Hei, aku suka bicara tapi jangan bicara, Qin King mengerutkan bibirnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, kamu seharusnya tahu tentang perkumpulan teman sekelas Xiao Jing, kan? Aku tahu. Lalu tahukah kamu bahwa sebelum aku menikah denganmu, Xiao Jing akan menghadiri setiap reuni kelas. Tapi sejak kamu menikah dengan keluarga Xie, dia tidak pernah ke sini lagi. Ye Yan sedikit mengernyit, Qin King menghela nafas. Aku tahu karakter Xiao Jing tidak akan memberitahumu hal ini. Dengan kemampuan dan penampilan Xie Jing, dia adalah tokoh sentral di lingkaran teman-teman sekelasnya. Terlepas dari hal lain, teman-teman sekelas laki-laki itulah yang mengelilinginya dengan kekaguman, berharap untuk memenangkan hati dia. Namun sejak menikah dengan Ye Yan, suara-suara menyanjung di sekitar Xie Jing tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bab 154, kamu sangat ahli dalam memegang tas, semua orang seperti ini. Jika Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu, Anda akan menjadi jahat dan sinis, berharap Anda bisa menjadikan hal itu tidak berharga. Xie Jing menghadiri reuni kelas terakhir sebelum menikah. Dari awal hingga akhir, teman sekelas laki-laki menjauh darinya, dan teman sekelas perempuan juga tampak senang dengan kemalangannya. Sejak itu, dia tidak pernah menghadiri reuni kelas. Qin King pergi ke sana setiap tahun, tetapi setiap kali dia mendengar orang lain menyebut Xie Jing dengan nada mengejek. Oleh karena itu, ia sering bertengkar dengan orang lain. Ye Yan tetap diam sambil mendengarkan cerita Qin King. Dia bisa membayangkan perasaan kehilangan Xie Jing setinggi langit dan bumi. Awalnya, aku terlalu malas untuk memberitahumu hal ini. Penampilanmu yang lebih buruk dari lumpur sebelumnya membuat orang hanya merasa jijik. Qin King mengatakannya secara langsung, tanpa rahasia apapun. Mulut Ye Yan berkedut dan dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa bergumam dalam hatinya bahwa bukan dia yang dimarahi. Namun, menurutku sikap Xiao Jing terhadapmu telah berubah akhir-akhir ini, dan tingkah lakumu barusan tidak lagi sia-sia. Jadi kupikir ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Terlepas dari apa yang dia pikirkan, Qin King berkata dengan serius, Xiao Jing sangat menderita karena kamu tidak bisa menyesal padanya. Ye Yan meliriknya tanpa daya, jangan terkesan aku selingkuh. Setelah jeda, dia teringat sesuatu, ngomong-ngomong, siapa Shen Qian itu? Dia masih ingat nama itu. Wanita itu, wajah Qin King menunjukkan rasa jijik yang tak terselubung. Itu menyebalkan, saat dia di sekolah, laki-laki yang disukainya naksir Xie Jing, dan dia akhirnya membencinya. Setelah kamu bergabung dengan keluarga Xie, dialah yang menyebarkan hal-hal buruk tentang Xiao Jing kemana-mana, dan dia adalah orang yang bekerja paling keras untuk mengejeknya. Dia berkata dan menatap Ye Yan. Aku sudah banyak bicara, apakah kamu punya ide? Misalnya, Ye Yan melihat taksi berhenti tidak jauh dari sana dan berbalik. Reuni kelas ini, kata Qin King. Oh, kalau Xie Jing bersedia, aku akan menemaninya. Qin King sangat marah. Bagaimana jika dia bersedia, dan dia tidak bersedia selama sisa hidupnya? Anda tidak akan pernah siap membantunya melampiaskan amarahnya. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Sekarang kamu sudah sampai, turunlah dari mobil, aku pulang saja. Gigi Qin King gatal karena kebencian, dia membuka pintu mobil, dan berkata dengan nada mengancam sebelum pergi. Sudah kubilang, kamu harus memikirkan baik-baik bagaimana membantu Xiao Jing melampiaskan amarahnya. Melihatnya berjalan pergi, Ye Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyalakan mobil. Di lantai bawah rumah Xie, Ye Yan memarkir mobilnya dan keluar dari mobil untuk menunggu Xie Jing. Awalnya, dia ingin pulang,
tapi dia dipanggil oleh pesan di tengah jalan. Mobil saya ada di rumah dan akan menjemput saya sepulang kerja. Untungnya, Ye Yan tidak kembali dan langsung menuju ke lantai bawah perusahaan Xie. Sekarang sudah jam pulang kerja, dan banyak orang keluar dari gedung. Koenigsegg yang diparkir di sana menarik perhatian semua orang. Mobil sport yang indah sekali. Nah, ini Koenigsegg, harganya minimal 20 juta, kok cantik tidak? Mobil siapa ini? Apakah pemuda dari keluarganya ada di sini? Orang-orang banyak bicara. Ye Yan ada di sebelah mobil, tapi tidak ada yang mengira mobil itu miliknya. Semua karyawan Xie tahu bahwa dia adalah menantu yang tinggal serumah. Bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli mobil sport mewah seperti itu? Lihat pecundang itu, dia sengaja berdiri di samping mobil itu. Apakah dia berpura-pura bahwa mobil itu miliknya? Beberapa orang mau tidak mau berkata dengan nada mengejek kepada orang-orang di sekitar mereka. Ye Yan tampak tenang dan tidak mengindahkan kata-kata itu sama sekali. Itu hanya kata-kata membosankan dari orang yang membosankan, dan dia tidak bisa menganggapnya serius. Setelah beberapa saat, Xie Jing keluar. Seperti biasa, hari ini dia mengenakan pakaian bisnis berwarna hitam, yang sepenuhnya menggambarkan lekuk tubuhnya yang sempurna dan memancarkan aura wanita yang kuat. Ye Yan melihatnya sekali dan tahu mengapa dia diminta menjemputnya hari ini. Seorang pria muda berjas dan berdasi berjalan bersamanya, dengan senyuman di wajahnya. Meskipun Xie Jing tidak bersikap datar karena sopan santun, dia juga agak tidak sabar. Tuan Xie, kita bersenang-senang membicarakan kerjasama hari ini. Mari kita makan malam bersama malam ini. Pemuda itu mengundang dengan hangat. Ekspresi Xie Jing tidak berubah dan dia berkata dengan tenang, saya sudah memberitahu Tuan Yang bahwa saya tidak punya waktu malam ini. Sejak keluarga Xie mendapat kerjasama dari Ambro Group dan menerima pinjaman sebesar 3 miliar, banyak perusahaan yang dulu mengabaikan Xie mulai berdatangan. Nama pemuda ini adalah Yang Sun, dan dia adalah manajer umum sebuah perusahaan bahan mentah. Mampu menduduki posisi tersebut di usia yang masih muda bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi juga karena ayahnya yang merupakan ketua dewan. Yang Sun awalnya datang ke sini untuk membahas kerjasama, tetapi ketika dia melihat Xie Jing, dia terkejut dan menemukan berbagai alasan untuk mendekat. Meskipun Xie Jing dengan jelas memberitahunya bahwa dia sudah menikah, dia masih mengganggunya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Xie Jing hanya meminta Ye Yan untuk menjemputnya. Dan, dia telah bermain dengan begitu banyak wanita, tapi tidak satu pun dari mereka yang begitu dingin padanya. Tentu saja, penampilan dan temperamen wanita-wanita itu tidak bisa dibandingkan dengan Xie Jing. Adapun Xie Jing punya suami. Haha, bukankah dia bermain dengan banyak pria yang sudah menikah? Terlebih lagi, bukankah menantu keluarga Xie adalah pecundang yang terkenal? Tepat pada waktunya, aku baru saja mengambil Maserati hari ini. Kita bisa jalan-jalan dan makan di restoran Crystal Champ Elysees, lalu aku akan mengantarmu pulang. Yang Sun berkata dengan santai, tetapi nadanya penuh dengan pamer. Sambil berbicara, ia pun menekan kunci mobil di tangannya. Tak jauh dari situ, lampu depan mobil sport berwarna cerah menyala. Tidak perlu, suamiku sudah datang menjemputku. Xie Jing berkata dengan dingin, kilatan rasa jijik melintas di mata Yang Sun. Suamimu, menantu laki-laki yang terkenal, kan? Tidak masalah, kamu bisa mengajaknya ikut bersamamu. Tentu saja membayangkan seorang suami merayu istrinya adalah hal yang mengasyikkan. Kebetulan semua pria menyukai mobil, dan itu juga memberinya kesempatan untuk merasakan mobil sport setingkat Maserati. Kedua kata tersebut dipandang remeh. Wajah Xie Jing menjadi gelap.
Jika Xie tidak sangat membutuhkan sejumlah materi dari perusahaan ayah Yang Sun, dia pasti ingin menamparkan wajah orang ini. Saat ini, Ye Yan sudah melihatnya dan berjalan mendekat. Pulang kerja, ya. Xie Jing mengangguk sedikit dan berjalan ke arah Ye Yan tanpa melihat ke arah Yang Sun. Ye Yan tidak berniat berbicara dengan pria ini dan mengambil tas itu dari tangan Xie Jing. Yang Sun belum pernah diabaikan seperti ini sebelumnya. Matanya dipenuhi amarah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Apakah kamu sampah dalam legenda? Memang benar melihatnya lebih buruk daripada mendengarnya. Kamu sangat ahli dalam memegang tas. Bab 155 Persuasi. Ye Yan mengangkat alisnya. Dia mungkin sudah tahu apa yang sedang terjadi. Tidak apa-apa. Latihan membuat sempurna, Ye Yan berkata dengan enteng. Yang Sun merasa seperti baru saja dipukul dengan kapas. Sepertinya dia psikopat. Aku cukup penasaran. Selain membawa tasnya, apalagi yang bisa dilakukan oleh pecundang sepertimu? Dia ingin membuat Ye Yan marah, supaya dia bisa membuat Ye Yan terlihat malu. Dia sudah mencoba trik ini berkali-kali. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan, tapi itu bukan urusanmu. Ye Yan bertanya dengan tenang. Yang Sun ragu-ragu, reaksi pihak lain berbeda dari yang dia bayangkan. Secara umum, bukankah orang-orang seperti ini seharusnya memiliki harga diri yang lemah dan mudah marah hanya setelah beberapa kali diprovokasi? Namun dia tidak mau menyerah begitu saja. Saya hanya merasa itu tidak layak untuk Tuan Xie, pria tidak berguna seperti Anda. Apa yang bisa Anda berikan kepada Tuan Xie? Jika itu wanitaku, aku bisa membeli apapun yang dia mau. Lihat mobil di belakangku itu. Jika wanitaku menginginkannya, aku bisa memberikannya padanya sekarang juga. Yang Sun mengumumkan dengan bangga. Dia masih muda dan kaya, dan dia murah hati dengan uangnya. Beberapa gadis kecil yang mengawasinya menjadi waspada. Ye Yan, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi, Xie Jing berkata dengan tidak sabar. Istriku mendesakku, selamat tinggal, Ye Yan berkata dengan ringan sambil sedikit melengkungkan sudut mulutnya. Wajah Yang Sun membeku karena bangga, dan untuk sesaat dia merasa seperti badut. Aku sudah bilang padamu untuk pulang. Kenapa kamu membuang-buang waktumu di sana? Ya, ayo pergi sekarang. Percakapan itu membuatnya semakin merasa terhina. Yang Sun bertanya pada dirinya sendiri apakah ada 10.000 keuntungan yang bisa mengalahkan Ye Yan. Tapi itu tidak bisa mengubah fakta bahwa Xie Jing dan Ye Yan adalah pasangan. Dengan wajah cemberut, dia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Ye Yan berjalan ke mobilnya dan hendak mengambil kunci ketika dia mendengar suara rem. Maserati itu berhenti di sampingnya, jendelanya diturunkan. Bukankah pria bernama Ye di sini untuk mengantar Tuan Xie pulang? Di mana mobilmu? Dia tentu saja mengabaikan Koenigsegg di sebelahnya. Bahkan dia tidak mampu membeli mobil sport kelas atas, apalagi freeloader. Kamu tidak datang ke sini dengan tram. Kamu takut dipermalukan, jadi kamu menyembunyikannya di suatu tempat. Yang Sun sedang duduk di dalam mobil, nada dan ekspresinya penuh ejekan. Kilatan kemarahan melintas di mata Xie Jing. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia mendengar Ye Yan terkekeh. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku pergi. Yang Sun mencibir. Tentu saja saya tidak peduli. Saya kasihan pada Tuan Xie. Saya akan menderita bersamamu. Kalau tidak, mohon-mohon padaku, dan aku bisa mempertimbangkan untuk menggunakan Maseratiku untuk membawamu kembali. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Yan dengan tenang mengeluarkan kunci mobil dan menekannya. Logo mobil berbentuk perisai pada kuncinya sangat menarik perhatian. Lampu Koenigsegg di sebelahnya menyala. Ye Yan membuka pintu mobil dan berkata pada Xie Jing, masuk ke dalam mobil.
Xie Jing awalnya terkejut, lalu menjadi tenang. Dia merasa hampir terbiasa dengan kejutan semacam ini. Menunggu penjelasanmu, Xie Jing meliriknya dan naik ke mobil dengan anggun. Mobil dan wanita cantik itu sangat serasi. Mata Yeyan menyapu Maserati dan tertuju pada Yang Sun, tidak perlu memberikannya lagi, manajer Yang. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam mobil. Dalam ledakan deru mesin yang penuh tekstur, Koenigsegg terbang menjauh. Yang Sun terkejut, malu dan marah. Maserati memang bagus, tapi kalau dibandingkan dengan Koenigsegg, perbedaan harga keduanya 10 kali lipat. Sialan, beraninya pecundang ini berani mempermalukanku. Dia menamparkan kemudi dengan keras. Dan perempuan jalang itu, tunggu aku juga. Di dalam mobil, itu milik seorang teman. Aku meminjamnya untuk mengemudi. Xie Jing mendengus pelan. Kamu cukup pintar. Dan kamu juga tahu cara meminjam mobil yang bagus untuk dipamerkan. Dia tidak mengira Yeyan membelinya. Villa itu sudah berharga 100 juta. Kalaupun Yeyan punya uang, dia mungkin tidak akan mampu membeli mobil sport yang harganya lebih dari 20 juta. Setelah dipakai, ingatlah untuk mengembalikannya kepada orang lain secepatnya. Kalau tergores akan sulit dijelaskan. Kata Xie Jing. Yeyan tersenyum pahit. Tidak perlu begitu. Temanku punya banyak mobil, dan yang ini pas. Apakah kamu berbicara tentang Tuan Muda Wen lagi? Xie Jing tiba-tiba bertanya dengan waspada. Sama sekali tidak. Aku bersumpah demi Tuhan. Xie Jing memandangnya sebentar dan dengan enggan percaya. Sebaiknya jangan berbohong padaku. Tapi ini adalah mobil orang lain, dan tidak baik bagimu untuk mengendarainya terus-menerus. Jangan khawatir, temanku berhutang budi padaku. Dia bisa tenang karena aku sudah memegang mobil ini. Xie Jing mengerutkan bibirnya ketika dia mendengar apa yang dia katakan, terserah kamu. Yeyan tahu bahwa level ini telah dilewati. Ngomong-ngomong, aku bertemu Qin King hari ini. Qin King, kenapa kalian berdua berkumpul? Apa maksudnya berkumpul? Yeyan menceritakan apa yang terjadi hari ini. Xie Jing terdiam sejenak. Jadi, sebelum aku masuk ke mobil ini, kamu memberinya tumpangan dulu. Kamu Yan, reaksi macam apa ini? Sudut pandang baru tentang kecemburuan. Kursi belakang, kopilot, saya tidak mengizinkan dia masuk. Haha. Siapa tahu, saat aku masuk ke dalam mobil tadi, aku merasa ruangan ini cocok untuk bentuk tubuh Qin King. Xie Jing tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Yeyan tidak bisa berkata-kata dan panik. Dia merasa seperti sedang berdiri di tepi tebing. Jika dia mengucapkan kata yang salah, dia akan mati dengan mengenaskan. Faktanya, Xie Jing tidak menganggapnya serius. Selama ini, ia menghadapi banyak kesulitan, bahkan terkadang orang tuanya pun tidak berani mendukungnya. Hanya Yeyan yang selalu berdiri di sisinya. Xie Jing tidak bodoh dan tidak akan ragu tanpa alasan. Ngomong-ngomong, Qin King menyebutkan tentang reuni kelas kepadaku. Apakah kamu ingin memikirkannya lagi? Yeyan segera ingin mengganti topik pembicaraan. Tidak peduli apa yang aku pikirkan. Aku tidak bisa mengatakannya lagi. Xie Jing memanfaatkan situasi ini dan berhenti menyebutkannya. Tetapi menurutku kamu sudah lama tidak ke sana. Lagi pula, kamu adalah teman sekelas. Kalau ada kesempatan, kamu harus bertemu denganku. Teman-teman sekelasnya saat itu semuanya berhubungan baik. Hanya saja aku khawatir kita tidak akan bisa berkumpul lagi. Xie Jing terdiam beberapa saat dan menghela nafas pelan. Bukannya aku tidak mau pergi, tapi tidak masalah jika aku pergi. Aku hanya akan mendapat banyak ejekan. Itu dulu. Sekarang Tuan Xie mempunyai potensi yang besar dan kamu mempunyai kekuasaan yang besar di perusahaan. Selama teman-teman sekelasmu tidak bodoh, tidak ada lagi yang berani bergosip.
Xie Jing menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Apakah kamu tidak tahu dari mana datangnya penghinaan yang paling besar? Ye Yan tersenyum pahit. Tentu saja dia tahu. Meskipun sebelumnya tidak jelas, Qin King telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Apakah kamu masih menganggap aku adalah pecundang yang tidak berguna seperti sebelumnya? Ye Yan berseru dan bertanya. Xie Jing mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Bersambung.